Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Knowledge Management System untuk chapter Knowledge Transfer and Sharing. Sebelumnya kita review terlebih dahulu materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait fase pada KMS Lifecycle, KMS Testing, User Acceptance Testing, serta System Deployment. KMS Lifecycle yang diajukan oleh Awad dan Ghaziri itu terdiri atas 8 fase. Yang pertama, evaluating existing infrastructure, form the knowledge team, knowledge capture, design KM blueprint, verify and validate the KM system, implement the KM system, manage change and reward structure, serta post-system evaluation. Kalau digambarkan seperti ini, dia memiliki dua iterasi, ya. Yang pertama terkait dengan designing blueprint, yang kedua ke knowledge capture-nya. Nah, fase knowledge testing dan deployment ini ada pada fase ke-5 dan ke-6, yaitu verify and validate di KMS serta implement di KMS. Nah, seperti ini ya. Fase testing and deployment itu juga bisa dilihat merupakan fase setelah knowledge based codification. Nanti setelah dilakukan testing dan deployment baru masuk ke knowledge sharing, termasuk juga knowledge transfer. Kita review sedikit lagi. KMS testing itu berkaitan dengan to control quality, performance, and efficiency of both knowledge base and KMS. Yang dites itu ada dua macam. Yang pertama logical testing, make sure that the system produce correct results. Yang kedua adalah user acceptance testing, follow logical testing and check system behavior to realistic environment. Jadi kalau logic itu lebih ke logikanya, kalau acceptance itu pada penerimaan pengguna, perilaku pengguna. Kita masuk ya, jadi pada KMS itu akan menggunakan user acceptance testing atau UAT. Dia merupakan formal testing with respect to user needs, kebutuhan pengguna, require and business process, juga terkait dengan proses bisnis, conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria. Apakah sistem tadi cocok dengan kriteria acceptance to enable the users, customers, and other authorized entity to determine whether or not to accept the system. Jadi apakah sistem itu diterima atau tidak oleh pihak-pihak yang memiliki otoritanya ya. Versi handling dia terdiri atas 7 tahapan, mulai dari recruit or train team, baru set up plan, design test, implement test, report evaluate, decision making, follow up. Kalau digambarkan seperti ini ya. Approach-nya ini juga ada ilustrasi. Jadi user itu boleh menggunakan beberapa approach ya untuk dilibatkan pada pengujian acceptance. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari deployment kalau sudah dites itu dari technical, organization, procedural, behavioral. Nanti behavioral yang menggunakan TAM tadi ya, bisa juga secara political dan economical. Jadi sistem yang sudah kita tes, walaupun dia sudah lulus, itu masih ada lagi beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Kalau sudah semuanya terlewati, artinya sistem kita ready, baik secara logic maupun acceptance, maka baru dilakukan deployment, implement ya. Di sini ada dua transfer, yaitu transfer knowledge management system from knowledge developer to the organization operating unit. Jadi KMS itu akan melayani unit-unit tertentu ya pada suatu organisasi. Yang pertama yang akan ditransfer itu adalah KMS-nya, sistemnya. Yang kedua, yang ditransfer itu adalah transfer of KM's skill from knowledge developer to the organization operator. Jadi yang kedua yang ditransfer itu adalah skill-nya. Ilustrasinya. Nah, sekarang baru kita masuk ke knowledge transfer and sharing. Jadi kita akan cari tahu apa saja yang terlibat ya pada fase ini.
Ini agenda pada pertemuan kali ini, mulai dari fundamental knowledge transfer and sharing, employees' vocational needs, converting experience into knowledge via knowledge transfer, strategy of knowledge transfer, serta role of internet in knowledge transfer and sharing. Ya, kita masuk ke awal. Knowledge transfer is done directly by working together. Jadi, knowledge transfer itu harus dilakukan dengan cara bekerja bersama-sama. Communicating, learning by doing, apprenticing through face-to-face discussion, or embedding the knowledge through procedures, mentoring, or document exchange. Jadi banyak sekali ya. Boleh juga melalui face-to-face discussion, bisa juga melalui embedding knowledge through procedure. Jadi knowledge itu bisa kita benamkan pada prosedur-prosedur. Maka tidak heran setiap organisasi kadang-kadang prosedurnya itu berbeda-beda. Kemudian juga ada proses mentoring atau document exchange. Knowledge can be transferred from repository to people. Jadi boleh saja setelah knowledge terkodifikasi, direkam, nah itu harus ditransfer. Jadi dari knowledge base-nya ke orang yang akan menggunakan. Atau bisa juga dari teams to individual. Jadi dari sekelompok orang, setelah dia mendapatkan pengetahuannya baru di-share ke personal. And between individual atau antar personal juga boleh. Kemudian knowledge transfer is prerequisite for knowledge sharing for competitive advance, performance, and probability. Jadi syarat untuk sharing itu harus ada transfer dulu ya. In any case, knowledge transfer facilitates knowledge sharing. Jadi knowledge transfer bisa memfasilitasi knowledge sharing. Knowledge sharing is making available what is known now. Jadi kalau knowledge sharing itu sesuatu yang sudah ada, baru akan dibuat available untuk di-share ke entire organization. Ini gambarannya ya. Jadi setelah testing and deployment, baru knowledge transfer and sharing. Jadi boleh saja dia melibatkan dari knowledge base ya atau database, atau bisa juga kadang-kadang dari application yang lain juga bisa. Should be daily integral part of learning organization. Di knowledge transfer itu basisnya bukan lagi tahunan, semesteran, bahkan sekarang harus dilakukan secara daily. Ya, maka tidak heran beberapa perusahaan yang sangat business oriented atau service oriented pagi-pagi justru mereka bekerja bisa kalau dia mulai jam 8 itu jam 8 sampai jam 16 diawali dengan yang namanya knowledge transfer gitu ya. Transmitting or conveying the knowledge of one source to another source and the appropriate use of the knowledge juga boleh ya, perpindahan pengetahuan dari satu sumber ke sumber yang lain ya melalui medianya. Goal is to promote a facilitated knowledge sharing, increase collaboration and networking. Jadi pada knowledge transfer and sharing itu sangat mendukung ya, atau atmosfernya adalah collaboration and networking. By working together, communicating, learning by doing, embedding knowledge through procedure or documenting exchange. Tadi sudah kita jelaskan ya. Knowledge transfer juga memiliki sejumlah faktor. Yang pertama ini where the knowledge is transferred from. Jadi asalnya, ya asalnya yang perlu diperhatikan. Apakah knowledge base, innovation, lessons learned, program, books, expert article, or databases. Yang kedua media. Jadi yang digarisin medianya ya. Apakah LAN, wireless transmission, secure devices and secure lines, or encrypted offline tech katanya. Dan siapa lagi ini? Customer-nya ya. Transfer to kemana? Bisa juga apprentice, user, another computer, a team, dan lain sebagainya. Jadi sumber, media, dan tujuan. Kira-kira seperti itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada suatu knowledge transfer. Kemudian baru knowing gap. A situation where an organization know what to do, but I ignore the information available and perform differently. Ada organisasi yang sudah tahu mereka harusnya seperti apa, tetapi justru tidak melakukan hal yang seharusnya itu. Berarti dia sudah tahu gap-nya tapi tidak dilakukan ya. Knowing about this problem to help action make correction. Jadi gap juga know bahwa suatu problem itu harusnya bisa dilakukan koreksinya. Set up knowledge transfer and sharing environment to benefit all employee. Jadi perlu juga lingkungan knowledge sharing dan transfer itu dibangun pada suatu organisasi ya. Ini sebagian partial view-nya. Jadi kalau knowledge source-nya
knowledge based application itu cenderung dia ditransfer ke knowledge worker atau knowledge application product. Tapi kalau expert repository itu cenderung berhubungan ke knowledge based customer service atau knowledge worker. Kalau trainer cenderung dia ditransfer ke knowledge worker. Nah, dan seterusnya ya, tanda panah itu menunjukkan arahnya. Nah, ini ada 3 panduan bagaimana knowledge transfer and sharing yang berhasil ya. Yang pertama yang harus dibangun adalah atmosfernya ya. Kemudian collaboration dan cooperation. Yang dibangun adalah collaboration and cooperation. Jadi dihindari yang sifatnya rivalry atau competition. Kalau collaborate, orang akan fokus untuk mengembangkan dirinya bagaimana dia berkontribusi terhadap suatu pekerjaan. Jangan dibangun rival atau competition. Kalau dibangun rival atau competition, bisa memicu satu bagian cenderung untuk menghalangi bagian yang lain. Creating the culture to accommodate change. Yang cukup penting adalah apa? Accommodate change-nya. Jadi harus terbiasa dengan perubahan. Karena memang organisasi yang sehat itu cenderung melakukan perubahan-perubahan secara periodik. Kemudian grup yang kedua, kita harus mengetahui reasoning, alasan ya, before processing, sebelum how. Jadi how bisa saja banyak variasinya, tetapi yang paling penting lagi kenapa how tertentu itu dipilih. Kemudian knowing how the organization handle mistakes. Kalau ada error, kalau ada sesuatu yang tidak ideal, bagaimana di handle oleh organization ya. Doing is better than talking. Ini sudah jelas ya. Kerjakan itu jauh lebih baik daripada hanya bicara. Jadi kita harus memberikan apa? Bukti yang atau manfaat dari knowledge yang akan kita gunakan atau terapkan. Bukan hanya kita gunakan saja. Once you do it, you will know. Jadi satu lagi, untuk mendapatkan pengetahuan, do it. Ya, just do it, kerjakan. Baru nanti akan ada knowledge yang kita dapat. Kira-kira ya bayangannya. Kemudian kelompok yang ketiga, how management view and report knowledge transfer. Ini juga penting ya. Report transfer itu berhubungan dengan boleh apresiasi ya, boleh barangkali kompensasi, atau mungkin kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh knowledge source-nya. Determine job satisfaction. Jadi knowledge tadi juga akan menentukan seberapa orang puas ya dalam mengerjakan pekerjaannya dan tingkatannya. Lanjut lagi adalah employee vocational needs. Agar bisa melakukan knowledge transfer and sharing, ada kebutuhan vocational juga yang diperlukan oleh masing-masing employee. Misalnya adalah ability utilization, advancement prospect, level of achievements, level of creativity, compensation, independent, authority. Lanjut lagi, level of responsibility, recognition, status, job security, variety, and work condition. Yang vocational tadi yang perlu dibangun juga dalam organisasi. Kalau itu diberikan, maka orang cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan knowledge transfer and sharing. Lanjut, baru kita masuk ke job satisfaction ya. Kalau what the job of our employee itu cocok dengan employee vocational need ya, met by the job, maka kalau dia cocok, insentifnya harusnya tinggi. Tapi kalau tidak, low incentive. Jadi insentif diberikan bagaimana pekerjaan tadi didukung oleh keahliannya. Kalau keahliannya banyak dan mendukung pekerjaannya, harusnya insentifnya dia lebih tinggi dari yang employee yang lain. Baru bagaimana kita pelajari convert experience into knowledge by knowledge transfer. Jadi pertama kita harus definisikan dulu tujuannya apa ya. Apakah tujuannya misalnya benefit ya, berarti laba, atau jangan-jangan tujuannya misalnya untuk mendapatkan laba susah, tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah penghematan, itu juga boleh. Atau barangkali kalau dalam beberapa sektor mungkin perlu akreditasi atau popularity atau penerimaan dari masyarakat, silakan. Baru dilakukan tugasnya, dilihat outcome-nya, baru di-compare action to outcome. Feedback-nya itulah new knowledge.
New knowledge nanti akan dibenamkan pada perform task yang boleh yang sama atau yang berbeda, atau yang bersesuaian. Diambil action-nya ya. Methodnya boleh face-to-face, knowledge-based, atau form to new recipients. Strateginya ada 3. Yang pertama adalah collective sequential transfer. Specialist team performs and function at other sites. Jadi, tim khusus itu mengerjakan pekerjaan yang sama pada tempat yang berbeda. Jadi, misalnya tim A, ya, dia bekerja pada site A. Site A kemudian nanti akan menghasilkan knowledge, ya, evaluate the knowledge gain. Evaluate its member action before the next job. Jadi dicek dulu bagaimana aksi yang sudah dilakukan oleh setiap member, ya. Baru di revise and redesign its member assignment to reflect knowledge gain from previous job. Baru nanti ke feedbacknya. Oke, dan terus dilakukan, tapi dia bisa menggunakan pada tempat yang berbeda. Itu. Yang kedua, strateginya adalah explicit inter-team transfer. One team share experience with another working on similar job at another site. Jadi satu tim akan membagi pengalaman with another working. Jadi pekerjaan yang berbeda, kemudian tapi masih another working on similar job. Pekerjaan yang berbeda tapi pada aktivitas yang mirip, ya, pada tempat yang berbeda. Tadi ada tim A, tim B, sekarang tim C. Tim C work on a project at site C. Knowledge captured through experience. Tim C share experience with tim D working on project of similar nature at site D. Jadi tim C akan membagi pengalaman ke tim yang berbeda pada pekerjaan yang mirip tetapi pada tempat yang berbeda. Nanti baru ada feedbacknya. Ya. Feedback itu nanti akan dikerjakan lagi. Setelah ada, baru tim D share experience with tim A at site A. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah explicit inter-team transfer. Yang ketiga adalah tacit knowledge transfer. Unique in complex known algorithmic project where knowledge is mentally stored, katanya, ya. Contohnya adalah tim A terdiri atas 11 spesialis. Kemudian baru melakukan tacit knowledge transfer to tim B. Misalnya terdiri atas 8 spesialis. Bisa saja dia to be modified in the language, tone, dan lain sebagainya. Misalnya ini tim A ini dari negara A, kemudian mereka melakukan transfer ke tim B yang ada di negara B, ya. Misalnya menjadi 18 spesialis. Seperti itu, ya. Sekarang trennya dengan setelah apalagi tahun 90-an, maka internet itu menjadi backbone, ya. Role of internet in knowledge transfer and sharing, accommodate knowledge exchange and communication. Jadi kalau dulu mungkin tidak melalui internet, kalau sekarang sudah lumrah melalui internet, ya. Allow sending message to multiple persons simultaneously. Ini, ya. Kemudian offer a variety of services. Banyak sekali layanan yang ditawarkan via internet. Kemudian yang tidak kalah pentingnya integrate system and network. Jadi sistem dan network sudah jadi satu, ya, dengan internet itu sudah terintegrasi. Oke, kita dapatkan sebuah kesimpulan. Knowledge transfer and sharing needs to follow the guidelines. Caranya melalui teaching, explaining, and mentoring. Kemudian melalui 3 strategi. Kalau sekarang trennya adalah menggunakan internet. Sebagai contoh itu adalah social media, ya. Nah, berdasarkan kesimpulan itu, kamu diminta assignment. Kamu harus browse 3 sumber knowledge sharing by using social media, from journal atau posting article, book, dan lain-lain. Provide some images and put the reference. Jadi harus ada gambarnya dan letakkan referensinya. Save your assignments in Word or PowerPoint. Beri nama, baru gunakan Dropbox, baru submit di e-learning kita, ya, dari URL yang sudah dihasilkan dari Dropbox tadi. Jangan lupa nama filenya diperhatikan, ya, karena nama filenya relatif sama semua. Mata kuliah, tahun ajaran, semester, kelasnya jangan lupa, kelas masing-masing. Kemudian ini tugas ke-9, grup dikasih A, B, C, D. Name-nya baru short name-nya, ya. Apakah dia otomotif, apakah dia kuliner atau fashion, dan lain-lain.
Ini sejumlah referensi yang dilibatkan pada pertemuan kali ini. Oke, demikian perjumpaan kali ini. Salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi pada chapter-chapter selanjutnya dan tutorial atau course berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.